Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Selamat beraktivitas. Saya menyampaikan perkenalan diri kepada Bapak Ibu dosen penilai. Nama saya Samuel Helwen SPDK, adalah guru agama Kristen pada Sekolah Dasar Negeri 7 Maluku Tengah. Saya kini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BAS 3 yang diselenggarakan oleh LPTK IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 152050110425512. Perkenankan saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu dosen penilai untuk menilai saya dalam video pembelajaran berikut ini. Diucapkan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Shalom. Shalom. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke. Nah, anak-anak sekalian, di pagi ini kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan memuji Tuhan. Karena itu saya persilakan semuanya berdiri. Tuhan, lagu apa? Anak-anak, tangan. Ya, 1, 2, 3. Tanganku pegang Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berdagangkan jiwa, upahku besar di surga. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, ada katanya kamu punya lagu Selam kelas 5? Ya. Coba silakan. 1, 2, 3. Dari kelas 5 SD 7, siap belajar hari ini. Bersama ibu, bapak guru, dan juga teman-teman. Kelas 5 bersatu cari ilmu. Yes, yes. Ya, terima kasih duduk semuanya. Ya, anak-anak sekalian, di pagi ini Pak Guru akan memulai pembelajaran kita di hari ini. Karena itu perlu diketahui tentang tujuan utama yang harus kita capai, artinya tujuan yang harus anak-anak ketahui dari pembelajaran di hari ini. Nah, pembelajaran di hari ini judulnya adalah Aku Mau Bertobat. Aku mau bertobat. Dengan tujuan pembelajaran ada 3, ya. 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menuliskan arti bertobat menurut pemahaman kamu sendiri. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mendaftarkan contoh-contoh yang nyata tentang pertobatan. Dan yang ketiga adalah membuat karya berupa gambar atau poster yang menunjukkan tekad atau janji atau tekad bahwa saya harus bertobat. Nah, anak-anak sekalian, yang menjadi pandu kita sebelum Guru jelaskan tentang pertobatan, maka saya minta anak-anak akan membaca kitab yang berupa sumber pengetahuan kita tentang Kristus di hari ini. Karena itu saya minta anak-anak sekalian membuka kitab dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi sebelumnya anak-anak sekalian, kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Kabur yang pimpin doanya ya. Tuhan Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan atas pagi hari baru pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan di sini Tuhan, SD Negeri 7 Maluku Tengah, hamba-Mu telah siap bersama anak didik hamba-Mu di kelas 5 SD Negeri 7 Maluku Tengah. Kami akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Kami mohon pemberapan Roh Kudus menyertai kami semua Bapak, hamba-Mu yang memberi materi, tapi juga anak-anak ini, supaya kami semua layak di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita maju ke pembelajaran berikutnya tentang pertobatan, silakan anak-anak membaca kitab secara bergilir, satu orang satu ayat atau 2 ayat ya. Dimulai dari kelompok apa namanya? Kelompok 1, dia kelompok 2, kelompok 3. Kelompok Mawar, oke. Silakan kelompok Mawar membacanya 2 ayat. Ya, 2 ayat. Inilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Kelompok kedua. Yohanes memakai jubah bulu untuk dan ikut Jangan dari saja. kulit dan makanannya belalang dan madu ikan. Lanjut ke kelompok ketiga. Kelompok apa namanya? Apa? Dan 6, 7, 8. Oh iya. Habiskan dia. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tadi kan nomor sini, kelompok ini, Putri, kelompok berikut yang lain ada berapa? Dari kayaknya. Berarti kalau kita dulu, malah Lalu sambil mengaku dosanya, mereka Habiskan saya dulu. dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular, berbudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melahirkan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang ditindak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda bertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pikirannya dan mengumpulkan gadung-gadungnya ke dalam lubang, tetapi debung jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah mendengar pembacaan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis, ya, yang memberitakan tentang pertobatan. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru bertanya dulu kepada anak-anak,
Apa itu pertobatan menurut anak-anak sekalian? Dari kelompok 1 dulu, kelompok Melati. Dari kelompok Mawar, kelompok 1. Apa tuh pertobatan menurut kamu? Berarti terbalik dari dosa dan memperbaiki cara hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Apa tuh? Jangan enggak. Ayo. Apa tuh? Bilang. Berarti berbalik dosa-dosa. Berarti berbalik dari dosa-dosa, memperbaiki cara hidup. Kelompok berikutnya, menurut kamu apa itu pertobatan? Pertobatan itu berasal dari kata, dasarnya adalah kata apa tuh? Dasar kata dari kata pertobatan adalah tobat. Nah, kata dasar itu artinya kata yang berawalan dan berakhiran. Kata dasar tidak menggunakan ber. Artinya kata dasar adalah kata yang saya pakai awalan dan akhiran. Bertobat, pertobatan. Nah, bertobat. Pertobatan dasar katanya adalah bertobat. Apa artinya itu bertobat? Menurut Kevin, Noel dan Dika di kelompok Melati kelompok 2. Bila saya tidak apa-apa. Tobat. Boleh juga bertobat adalah tidak melawan orang tua. Yang lain Dika? Noel? Kevin bilang bahwa bertobat adalah tidak melawan orang tua. Kelompok ketiga. Menurut kalian apa itu pertobatan? Lagi sama. Baik, pertobatan tadi Pak, kelompok 1 sudah hampir sempurna, yaitu berbalik dari tingkah laku hidup yang salah menjadi benar. Pernahkah anak-anak membuat kesalahan? Ya, pernah buat kesalahan. Di rumah juga di sekolah pasti pernah membuat kesalahan ya. Nah, kalau kesalahan sudah dibuat, apa yang terjadi kalau di rumah bikin salah? Ditegur. Di sekolah juga demikian ya. Pada ibu guru pasti tegur kamu kalau bikin salah. Nah, kalau buat salah di sekolah, kalau di rumah ditegur oleh orang tua juga oleh guru supaya tidak mengulang lagi yang salah itu. Nah, kalau sudah buat salah lalu guru atau orang tua tegur dan kamu ikut mereka, teguran itu berarti disebut bertobat. Bertobat ialah berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Nah, jalan yang salah itu seringkali tidak disukai oleh orang tua dan juga guru. Orang tua mau kamu harus begini, guru mau juga demikian. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah, maka kamu pasti dimarahi. Lebih-lebih dari itu lain dapat hukuman sedikit. Mendapat hukuman sedikit supaya harus berubah dan bertobat. Berubah sama bertobat juga ya. Karena berubah untuk tidak melakukan perbuatan yang salah itu lagi, maka disebut bertobat. Oke anak-anak sekalian. Yohanes pasal 1 ayat Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang mengisahkan tentang pemberitaan Yohanes Pembaptis yang memberitakan tentang pertobatan mendahului katanya siapa? Yohanes disebut juga perintis jalan sebelum siapa datang ke dunia? Tuhan ya, orang Kristen Tuhan Yesus datang atau lahir ya. Sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis telah ada untuk memberitakan kepada semua orang harus meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk manusia lakukan. Sehingga itu merupakan perintis jalan bagi keselamatan atau kedatangan Yesus ke dunia untuk menebus kita punya dosa dari maut. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru akan memberi kepada anak-anak ya ada 2 versi nantinya. Yang pertama adalah kerja kelompok. Ada 3 soal saja yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Tulis jawaban itu nantinya pada
kertas yang Pak Guru akan bagikan ini ke anak-anak sekalian. Nah, di sini ada 3 lembar. Di dalam lembaran ini ada 3 pertanyaan saja, dan 3 pertanyaan ini harus ditulis di sini. Ringkas tapi bisa jelaskan. Nanti setelah beberapa menit kemudian, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Ya, silakan. Diberi waktu 15 menit. Balik kursi kalau betul. Jadi yang kedua ini tanda-tanda seseorang yang sudah bertobat. Nah, orang yang sudah bertobat itu dia bagaimana? Ya, orang yang kalau sudah bikin salah lagi, berarti dia bagaimana? Yang ketiga itu bagaimana cara bertobat di zaman sekarang. Nah, yang nanti paling akhir dari pembelajaran kita setelah kita kelompok ini adalah 6 kelompok. Ya, silakan bekerja. Jawab saja sesuai dengan apa yang kamu pikir, tidak apa-apa. Tidak ada guru pikir bilang sedikit salah. Kalau kamu salah jawab, bukan salah jawab. Jadi apa yang kamu pikirkan tulis saja. Oke. Nanti setelah itu baru masing-masing orang, masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan, membacakannya saya di depan. Apa yang kamu pikir tulis saja. Iya tuh, saya apa kan? Apa yang kamu pikir kamu tulis saja. Saya kan jelaskan kemudian. Ayo Dolan, dengan teman, kasih pendapat. Teman-teman, apa itu bertobat? Teman-teman, saya punya pendapat begini. Ayo semangat, semangat berpikir. Masih pagi hari, masih pagi berarti kita juga masih segar. Kurang 5 menit selesai pekerjaan. Lalu kita masuk ke pasien berikut. Sudah? Kita lanjutkan, sudah selesai? Kelompok 1, kelompok mawar. Silakan ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Mantap, bertiga ya, kelompok kecil. Belakangnya kan? Kami dari kelompok 1 akan baca hasil kerja kami. Suara sedikit gitu, mulai. Ayo. Pertanyaan nomor 1. Apa arti bertobat menurut Yohanes Pembaptis? Bertobat adalah berbalik dari dosa dan memperbaiki cara hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan nomor 2. Tanda-tanda seseorang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat hidupnya berubah dari jahat menjadi baik. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara bertobat di zaman sekarang? Berbuat bagi kepada sesama, menolong orang yang membutuhkan, tidak egois. Demikian hasil kerja kami. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Berikut kelompok 2. Silakan. Hasil kerjanya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja
1. Apa arti bertobat menurut Yohanes Pembaptis? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 2. Tanda-tanda seseorang sudah bertobat. Berbuat dosa di zaman dulu, kita harus bertobat di zaman sekarang. 3. Bagaimana cara bertobat di zaman sekarang? Kita harus berdoa dan baca Alkitab setiap saat dan memuji Tuhan Yang Maha Esa. Demikian hasil kerja kami. Ya, beri aplaus kepada kelompok 2. Pertanyaannya. Ya, silakan nomor 3, kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Saya persilakan kita. Nomor 1. Apa arti bertobat menurut Suara Yohanes lantas, Pembaptis? suara lantas tadi. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 2. Tanda-tanda seseorang sudah bertobat seperti kita membuat salah, kita dipukuli kalau kita bersalah dan memohon ampun kepada orang tua. 3. Bagaimana cara bertobat di zaman sekarang? Menyadari dan menjauhi dosa dan memohon ampun kepada Tuhan dengan hati yang tulus serta tidak mengulanginya. Demikian hasil kerja kami. Semua dibantu berdiri. 3. Kami dari kelas 5 SD 7 siap belajar hari ini bersama ibu bapak guru dan juga teman-teman kelas 5 bersatu cari ilmu. Yes, yes. Oke, dulu kembali. Kelompok 3 kembali. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berikut. Iya. Ya. Hasil kerja yang baik. Kita melanjutkan ya pelajaran di hari ini. Nah, yang mesti dipahami jawaban kelompok 1 tadi itu bertobat adalah berbalik dari dosa dan memiliki cara hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian tanda-tanda seseorang sudah bertobat, orang yang sudah bertobat hidupnya berusaha dari jahat menjadi baik. Tuh, yang zaman sekarang, bagaimana cara bertobat di zaman sekarang? Berbuat baik bagi kesetiaan bagi sesama, menolong orang yang membutuhkan kita, tidak egois. Baik. Pertanyaan jawaban nomor dari kelompok 1, kelompok 2-nya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Oke. Oke, baik. Semua sudah pertanyaan ini diberikan dengan baik. Ada memang berbeda jawabannya, tapi semuanya bisa menjadi satu. Ringkasnya adalah bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Yohanes memberitakan sebelum Yesus lahir bahwa bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu adalah kerajaan yang damai sejahtera. Berarti kita boleh bermusuhan dengan orang lain. Kita harus menjaga kerukunan hidup antara teman dengan teman, antara kita dengan orang lain yang berbeda. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antara kita, anak-anak Tuhan tapi juga anak-anak bangsa. Jadi kalau ketemu dengan teman yang berbeda suku kah, berbeda agama kah, kita jadikan kita saudara, karena kita semua satu ciptaan Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan membuat kamu akan membuat sebuah tekad bahwa mulai sekarang saya harus hidup begini, begitu. Ada di dalam lembar di gambar sana untuk menunjukkan bahwa saya bertekad mulai hari ini saya bertobat, tidak melakukan kesalahan atau dosa lagi. Ada di sini gambar yang harus diwarnai masing-masing dengan di atas kertas ini. Ya, ini pohon pertobatan. Nah,
Nanti saya bagikan berkelompok, lalu tempelkan dia pada ini, lalu dan ke ini, kertas ini. Kemudian buat dia yang rapi supaya bisa dipajangkan di sudut doa yang diletakkan di kelas 5 itu. Sudut belajar ya, atau sudut belajar itu. Silakan diambil. Dia diambil di sana. Terus kelompok, ini kertas, nanti gunting dia sesuai dengan pola itu. Ya. Dan diwarnai dulu. Ini berisi tekan. Ada pohon itu berbuah hidup baru. Terus dia berbuah lagi iman. Pohon itu berbuah lagi kasih. Kemudian pohon itu akar-akar. Punya akar-akar itu adalah roh hidup sama dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir di bawah akar yang paling bagus, yang paling terakhir adalah dalam diri kita harus perlu pertobatan dulu. Dari kertas pelangi yang ada di kelompok masing-masing nanti ambil ya, itu gunting kertasnya itu sesuai dengan keinginan dari anak-anak sekalian. Dia berbentuk loh, tapi gunting dulu itu baru kasih dia seperti apa dulu baru bentuknya di sini. Misalnya begini, tempel ya, misalnya begini. Ya, saya kasih contoh. Ini kan kartu tekat untuk bertobat. Dari berjalan di dalam kelas, tapi dari sudut baca itu untuk ada. Ingat apa yang Paulus bilang ini supaya dia begini lalu begitu. Lalu gunting dia mau bundar atau mau angkat 8 kah? Atau dia mau sedikit low? Tetapi gunting dulu ini, bunga ini, baru tahu situ. Sedangkan kertas pelanginya tuh gunting dia berbentuk apa saja seperti yang ngomong. Nah, tempelkan dia di sini nantinya, habis gunting tempelkan dia, warna dia dulu. Ini warna buah ini. Warna buah pohon itu pohonnya dan akarnya di warna ini. Habis tempel dulu pakai warna di atas kertas itu. Itu namanya kartu tekat untuk tidak berbuat salah atau dosa lagi, atau tekad bertobat. Jadi semboleh sama siapa apa, tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Setiap kelompok kan? Setiap kelompok jangan paksakan untuk sama. Ayo selesai mana hasil kerja ini? Hasil kerja kelompok 1, 2, kelompok 1. Hasil kerja ini kartu tekad diri supaya mau bertobat. Ya, ini Bapak. Ya, ya, bagus. Hasil kerja ini panjang kan? Jangan terus kerja kelompok lain punya kok. Ya, ingat ya nih, panjang di sudut baca kelas 5. Nah, perhatikan. Ayo. Jangan mau. Ya, lihat pasti. Sudah selesai kita menjelang akhir pertemuan kita di hari ini. Tetapi sebelumnya Pak Guru mau menyampaikan akhir dari kita, yaitu bertobat adalah bagian dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Kembali dari yang salah menjadi baik. Nah, di dalam pohon itu, pohon yang kamu sudah rancang tekad diri itu, ada tertulis bahwa di bawah itu, bahwa akar pohon itu pertobatan. Habis bertobat berarti hidup baru. Hidup baru berarti orang punya kepercayaan dan iman. Hidup baru berarti ada kasih. Nah, bagian dari kasih itu tidak cemburu,
kalau lihat orang lain punya sesuatu yang tidak kita miliki, jangan kita ingin atau tercemburu dia. Kemudian sifat kasih yaitu tidak pemarah, tidak mendendam. Kalau orang lain pernah berbuat salah kepada kita, jangan kita mengambilnya sebagai sebuah bahan lalu kita dendam mau balas. Tak boleh. Nah, itu sifat daripada orang-orang yang sudah bertobat. Nah, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia sabar. Kalau di kelas sudah tengah hari belum pulang, panas tapi harus sabar. Itu ciri khas dari orang yang sudah bertobat. Nah, kisah Yohanes Pembaptis, ia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, yaitu baptisan pertobatan ya. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini Yohanes. Jadi Yohanes ini dia membaptis Yesus di Sungai Yordan. Masih tahu? Masih ingat tentang Sungai Yordan? Waktu dibaptis apa yang terjadi? Ada burung. Ya, berapa yang datang loh? Burung merpati Hinggap di Moses lambang. Itu lambang. Jadi burung merpati lambang dari apa? kesucian. Bukan. Betul itu kaki Pak Guru masuk tadi itu. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, baptisnya menyelam. Jadi seluruh badan masuk dalam air. Kemudian tanda yang kedua, langit terbuka dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Nah itu. Dia memberitakan tentang pertobatan supaya orang yang jahat harus berbalik ke jalan yang benar karena Yesus mau datang sebagai juru selamat. Yesus datang untuk kasih damai manusia dengan manusia. Tuhan datang supaya mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Karena itu disebut kerajaan surga seperti itu. Jadi kerajaan surga berarti damai, hidup senang, hidup bahagia. Dengan demikian maka pembelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi anak-anak didik untuk melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya di lain waktu. Mohon apa yang sudah kamu dapati di hari ini tetap bukan hanya bilang saja, tetapi harus lakukan dia. Kemudian rajin membaca Alkitab. Ada gambar ini, ada 6 gambar. Gambar di atas ini perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama ini yang terjadi, dia menghibur temannya yang sedih, atau mungkin dibunuh dalam menangis, ada orang lain yang datang, teman lain datang menghibur dia. Kemudian yang satu, ada jatuh di sepeda, dia ada dengan temannya, dia bantu. Kemudian yang sana, apa itu? Menyeberang jalan. Menyeberang jalan. Ini tanda apa ini? Zebra cross, Pak. Zebra cross di jalan raya utama di kota-kota besar. Kalau kota kecil kita setiap kota kan tidak ada tuh, karena masih sedikit orang tanpa yang pakai itu. Kemudian yang di bawah ini adalah bentuk-bentuk tidak baik. Yang satu gambar yang keempat ini, seorang anak diajak untuk pergi. Dia sebentar bermain, orang tuanya ambil. Kemudian yang berikut, gambar yang berikut ini menunjukkan tentang membuli. Ini mau ngejek ini, semboleh ya, tak boleh. Mengejek teman, dia menangis, dua teman itu ngejek dia, anak SD ini dia. Kadang merah putih sangat seragamnya. Jadi sebelum teman lain, biar sengaja. Yang terakhir sama dengan setahun kemudian berapa dapat 2 itu ganggu teman yang satu menangis. Jadi yang kuat biasa dia ganggu yang lemah. Orang yang punya kekuatan, punya uang, gak bisa ejek orang yang punya uang. Tidak boleh. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita semua sama. Jadi tidak boleh lagi kita menghina orang lain. Oke. Maka perjumpaan kita sampai di sini. Mari kita menutup pelajaran kita dengan menyanyi Bapak terima kasih. Setelah Bapak terima kasih, kemudian salah seorang dari kamu saya suruh berdoa untuk kita. Oke. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Demikian, selamat siang, shalom. Shalom. Ya, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati.